penjelasan ya, manfaat membaca buku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu minta tolong pada kalian untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung yang terdapat dalam masing-masing paragraf. Ini tak kasih kertasnya. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Cari gagasan utama dan gagasan apa tadi? Gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Gagasan utama dan pendukungnya dari masing-masing paragraf itu saja. Paragraf 1, paragraf 2. Itu ada berapa paragraf ya anak-anak ya? Berapa? Ada 4. Jadi yang paragraf 1 itu gagasan utamanya apa, paragraf dan pendukungnya ya. Terus yang paragraf 2 gagasan utama dan pendukungnya apa, nanti ditulis ya, ditulis di kertas yang sudah Ibu sediakan. Cari informasi pentingnya ya. Terus itu nanti Ibu kasih waktu berapa ya? Kok lama-lama? 15 menit cukup? Cukup gak? Enggak? Ya sekarang dikerjakan dulu, nanti kalau ada yang kurang paham nanti bilang. Tanya itu apa? Mau tanya apa? Ya udah, itu ayo mulai dari sekarang ya. Ditulis nama yang itu, yang dari depan ini ya. Tulis nama kelompok dulu ya, 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu aja ya. Tulis namanya, terus tulis paragraf 1. Yang nomor 1, gagasan utamanya apa. Nomor 2, gagasan pendukungnya apa. Terus nanti nomor 2, gagasan utamanya apa, gagasan pendukungnya apa. Sudah paham belum? Ini. Nah, ini baca ya. Lanjut tadi gagasan utamanya apa. Oke, mulai sekarang yuk. Ini Pak, sebelumnya tak suruh baca kelompok 1 tak dulu Pak. Ini tak tolong baca dulu ya, biar kalian mendengarkan ya anak-anak. Halo. Halo. Baca dulu ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan 4 ya. Jadi salah satu siapa yang mau baca? Oke? Ayo anak-anak didengarkan. Yang paragraf 1, Mbak. Nah, baca dari judulnya yang keras. Membaca buku dalam kehidupan sehari-hari. Membaca buku adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utama membaca buku adalah memperluas pengetahuan. Ketika kita membaca, kita belajar hal-hal baru yang dapat membantu kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Itu juga mengajarkan kita berbagai keterampilan, mulai dari cara berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, juga mengelola waktu dengan efektif. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yang paragraf 2, silakan dibaca yang keras. Bentar, jangan kayak dikejar-kejar. Ini ada titiknya. Selain itu, membaca buku dapat membantu kita mengurangi stres. Terus sekarang ada titik ini, ada baru sebentar, baru membaca. Saat membaca kita ya
Ah, diulang lagi. Selain itu, membaca buku adalah ini membuat kita lebih tenang dan bisa jernih. Ya. Terus selanjutnya dari kelompok ini lagi aja yang para bertiga, siapa Mas? Bisa? Ya, lanjut selanjutnya membaca buku. Membaca buku juga memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan memahami berbagai jenis kalimat dan gaya bahasa yang digunakan dalam buku, kita menjadi lebih pandai berbicara dan menulis. Tak hanya itu, buku juga memberikan inspirasi dan motivasi yang bisa mempengaruhi cara kita melihat kehidupan serta membantu kita mencapai tujuan. Ya, terima kasih. Ini bahasanya jangan ini ya. Tak hanya itu, buku juga memberikan inspirasi dan motivasi yang bisa mempengaruhi cara kita melihat kehidupan serta membantu kita mencapai tujuan. Ya, terima kasih Mas Surya. Selanjutnya, paragraf terakhir dari kelompok 3. Dengan semua manfaat ini, membaca buku menjadi kebiasaan yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku membuka pintu dunia yang penuh dengan pengetahuan dan peluang baru. Ya, terima kasih. Udah, sekarang kalian sudah bisa lancar bacanya. Sekarang cari gagasan utama dan pendukungnya. Nah, silakan. Nanti kita presentasikan bukan ya. Ya, tulisannya. Iya kan dia juga pakai kata-kata. Oh gitu. Oh iya, itu tujuan pembelajaran. Saya tulis. Tulis dulu. Kecil ya. Jadi ini kalau yang paragraf itu nanti ya itu ya. Singkat aja nggak apa-apa, yang penting tahu gagasan utamanya tuh yang mana. Udah bisa belum? Berada di awal atau akhir paragraf, coba yang mana? Yang mana? Ini apa? Coba kamu membaca. Kan tadi membaca buku adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utamanya tadi memperluas pengetahuan ya. Terus ketika kita membaca, kita belajar hal baru, dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah, terus mengajarkan kita keterampilan, cara berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik hingga mengelola waktu dengan efektif. Berarti intinya apa dari paragraf ini? Tentang apa? Tentang apa tadi? Apa kalimatnya tadi? Nah, berarti gagasan utamanya manfaat membaca buku. Jadi gagasan utamanya itu membaca buku sangat bermanfaat. Ya enggak? Nah, itu gagasan utamanya. Tulis paragraf itunya. Gagasan utama dari paragraf 1.
pendukungnya tadi apa? Kalau gagasan pendukung itu kan memperjelas kan. Sekarang kalau utamanya membaca buku itu bermanfaat, lah berarti yang memperjelas dari kemanfaatan buku itu apa? Mengajarkan kita berbagai keterampilan. Nah, sip. Nah, kayak seperti itu ya. Itu tidak ada di situ. Ada apa aja tadi? Berarti gagasan pendukungnya ada bisa menyelesaikan berbagai masalah, mengajarkan berbagai keterampilan, ya. Terus mengelola waktu dengan efektif itu gagasan pendukung. Nanti yang nomor 2 juga sama seperti itu. Tahu? Apa yang yang memperjelas dari manfaat membaca buku. Berarti apa ini? Tadi manfaatnya apa aja sih? Kan di situ ditulis. Salah satu manfaat utama yaitu memperluas pengetahuan. Terus ketika membaca belajar hal-hal baru, ya enggak? Berarti yang gagasan utamanya tadi kan membaca buku bermanfaat, sangat bermanfaat, ya enggak? Dalam kehidupan sehari-hari bisa memperluas pengetahuan itu gagasan utamanya. Berarti kalau gagasan pendukungnya yang mana? Dengan membaca bisa belajar hal-hal baru, ya. Terus bisa mengajarkan berbagai keterampilan, berpikir kritis, itu namanya gagasan pendukung. Jadi memperjelas dari gagasan utamanya tadi. Ya, gimana? Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Singkat seperti gagasan pendukungnya berarti membaca bisa menyelesaikan masalah kayak gitu, terus bisa mengajarkan keterampilan seperti itu ya. Bisa. Nah, ini namanya gagasan pendukung. Ada juga mengajarkan ini gagasan pendukungnya apa yang memperjelas. Jadi intinya dari bahasa yang awal-awal mulai kan letaknya kan nggak di awal di akhir. Jadi gagasan utamanya membaca buku bisa manfaat. Itu inti dari terus nanti pendukungnya contohnya manfaatnya apa saja, ada yang mengajarkan namanya apa? Ini berarti gagasan membaca buku kegiatan yang bermanfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kan intinya itu kan dia bisa diri sendiri, nggak perlu ada apa-apa itu tidak baik. Jadi penjelasannya dengan salah satu manfaatnya kayak gitu ya. Terus yang kedua yang apa yuk? Nomor 2 berarti apa? Ya ini yang minta lewati ya. Pokoknya udah tahu ya. Terus yang paragraf kedua apa? Coba dibaca. Selain itu, membaca buku dapat membantu kita mengurangi stres. Saat membaca, kita bisa melupakan sementara masalah yang ada dan masuk ke dalam dunia cerita atau informasi yang menarik. Ini membuat kita lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Berarti gagasan utamanya mana? Ya, baca juga. Ya, membaca buku bisa. Nah, itu gagasan utamanya itu. Pokoknya kalau nggak di awal paragraf ya di akhir. Tahu-tahu awal akhir di mana letaknya tahu ya. Itu berarti gagasan utamanya membaca buku membantu mengurangi stres.
Terus pendukungnya ya tadi bisa melupakan masalah, lebih tenang, berpikir jernih. Paham nggak? Benar. Nggak usah takut ya, yang tanya saya. Ya, nah ditulis. Ayo. Sebentar lagi. Singkat aja nggak apa-apa, yang penting tahu mana yang presentasikan hasil diskusi kelompok dari paragraf berapa tadi? 4. Ya. Gagasan utama dari paragraf 4 yaitu, ayo didengarkan ya, yang keras. Membaca buku menjadi kebiasaan yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gagasan apa? Berarti gagasan apa? Gagasan utamanya membaca buku menjadi kebiasaan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan pendukungnya? Tapi dunia yang penuh dengan pengetahuan dan peluang baru. Peluang baru. Ya, anak-anak, ini hasil dari kelompok 3. Itu dia mencari gagasan utama dan pendukung dari paragraf keempat. Dari paragraf keempat tadi, gagasan utamanya membaca buku menjadi kebiasaan yang penting. Terus gagasan pendukungnya, buku membuka pintu dunia yang penuh pengetahuan. Kira-kira benar atau salah? Apa tadi, benar apa salah dari presentasi pembahasan ini tadi? Yang paragraf 4, gagasan utamanya membaca buku menjadi kebiasaan penting. Itu gagasan utama menurut kelompok 3. Nah, untuk gagasan pendukungnya dari paragraf keempat, buku membuka pintu dunia. Benar apa salah? Benar. Ya, berarti udah tahu ya. Berarti yang paragraf 4, gagasan utamanya yaitu membaca buku menjadi kebiasaan yang penting. Terus untuk pendukungnya, buku membuka pintu dunia yang penuh dengan pengetahuan. Berarti itu gagasan pendukungnya. Ayo silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang sudah? Ayo. Mempresentasikan hasil diskusi, mencari gagasan utama dan pendukung dari paragraf kedua. Ya, apa gagasan utamanya? Paragraf 2 loh, didengarkan. Ya, terus yang selanjutnya pendukungnya? Benar apa enggak? Salah. Kedua. Salah. Salah. Yang benar apa? Untuk utamanya. Apa? Ayo. Hah? Loh, tadi kelompok sama dia kalau gagasan utamanya membaca buku mengurangi stres. Kalau gagasan pendukungnya membaca buku melupakan masalah, membuat kita lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Salah atau benar? Benar. Nah, benar.
kelompok 2 mau mempresentasikan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Gagasan utama dari paragraf ke yaitu apa? Terus gagasan pendukungnya anak-anak benar apa salah yang untuk paragraf ketiga? Makanya apa tadi gagasan utamanya? Membuat lebih lancar berbicara dan menulis. Benar apa salah? Para gagasan utama dari paragraf ketiga. Benar apa salah? Kurang tepat. Tepatnya berarti yang mana? Bisa? Memberikan inspirasi. Apa tadi? Ayo, tadi kan kalau gagasan utama itu kan berada di awal atau akhir paragraf. Berarti nah, itu berarti gagasan utamanya ya. Gagasan utama dari paragraf ketiga yaitu membaca, memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Terus untuk gagasan pendukungnya tadi apa? Nah, itu kalau gagasan pendukungnya benar apa salah? Benar. Ya, Pak, gagasan pendukungnya udah tepat ya. Kalau yang utamanya tadi belum tepat. Tepatnya yaitu membaca buku, memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Ya, kalau diperhatikan lagi ya, pokoknya diingat kalau gagasan utama itu berada di awal atau akhir paragraf ini tadi loh. Ini kan kalau yang memperkaya kosakata ini kan berada di awal kan. Ini berada di awal. Jadi namanya kalau akhir paragraf berarti ya kan? Ya. Terus nanti ada yang di tengah-tengah itu berarti isi. Ya, berarti udah tahu ya. Ya, yang tepatnya yang tadi ya. Ya udah, terima kasih, silakan duduk. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Penilaian individu, soal untuk individu. Kalau yang namanya individu apa? Sendiri ya. Nanti berarti ngisi sendiri-sendiri. Sebelumnya kita kan sudah melakukan diskusi. Biar semangat kita semangat dulu yuk. Ada apa semangat? Semangat sekali. Ini kita akan berbagi ya. Kita kasih nama. Ayo diisi dulu. Ibu ulangi lagi ya. Untuk pelajaran hari ini kan tentang manfaat membaca buku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian diminta untuk mencari gagasan biar tahu, biar paham apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tanya langsung ke guru ya. Ya.
15. Ini satu. Ya. Yang untuk pilihan gandanya pilih yang salah satu yang benar. Ya. Ah, yang ini apa? Ya. Kalian ibu terangkan ya, ya. Dan sekalian ngerjakan, tapi sama ibu kasih tahu penjelasannya ya. Kalian simak. Untuk yang pilihan yang nomor 1 itu manfaat utama dari membaca buku. Coba Mbak Syakila apa tadi jawabannya? Yang nomor 1 manfaat utama dari membaca buku. Pilihan ganda yang ini. Manfaat apa? Jawabannya apa? Untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan. Ya, benar apa salah? Manfaat membaca buku? Kemudian, mengapa membaca buku disebut jendela dunia? Siapa yang tahu? Ya itu Mas tadi yang pertama apa? Karena buku memberi kita banyak informasi tentang dunia. Ya, benar atau salah? Yang ketiga, salah satu manfaat membaca buku. Ayo, apa? Menambah kosakata dan membuat kita pandai berbicara. Ya, benar ya. Kemudian sebutkan satu manfaat membaca buku untuk pikiran kita. Ayo, Agar kita tidak stres. ya bisa terus. Ya, Bisa mencerna kata lebih cepat atau mencerna. ya betul. Apalagi ya? Untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ya sih. Ada lagi? Untuk menambah pengetahuan. Ya sama berarti ya. Berarti manfaat membaca buku untuk kita itu apa? Menambah pengetahuan, menambah wawasan, gitu. Terus bisa melatih daya ingat. Kalian kalau satu hari mau apa? Kalau luangkan waktu membaca, paling enggak minimal setengah jam atau 30 menit atau 1 jam lah. Kalau kalian itu setiap hari tapi membaca berulang, nanti lama-lama kan bukan saya terus kan? Jadinya tambah ingat, kosakatanya nambah, ya enggak? Wawasannya tambah luas, ya kan? Terus bisa meningkatkan konsentrasi juga dan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama menambah ilmu tadi ya. Kemudian yang bisa kita pelajari dari membaca buku cerita, ya, Imajinasi. ya betul. Agar kita bisa mendapatkan kosakata baru. Ya, itu juga bisa. Ada lagi? Siapa? Bisa enggak? Kita mempelajari dari membaca buku cerita. Tahu? Apa? Enggak apa-apa, diungkapkan aja. Apa? Agar kita mendapat ilmu pengetahuan dari buku cerita tersebut. Ya, betul, juga bisa. Ada lagi? Bisa? Apa? Kosakata baru. Oh iya bisa. Jadinya kita mempelajari membaca buku cerita itu kita bisa lebih kita bisa berimajinasi, bisa kreatif, ya enggak? Bisa kreatif, bisa mengembangkan kemampuan dalam berbahasa, menambah kosakata, menambah
Sudah. Untuk yang terakhir, mengapa kita dianjurkan baca buku? Ya, ya apa? Agar kita bisa lebih pintar. Ya. Apa? Mbak. Ya, bisa juga. Ya. Bentar. Supaya kita ingat terus dan kita bisa menggunakan kosakata baru. Ya, pintar ya. Maksudnya? Agar bisa meningkatkan konsentrasi. Ya, bisa. Ada lagi? Hah? Dianjurkan membaca buku untuk apa sih? Untuk apa? Tadi benar semua ya. Semua benar. Melatih kebiasaan belajar yang baik, menambah pengetahuan, menambah kosakata. Jadinya kalian sudah paham ya mengapa manfaat dari membaca buku itu sangat penting bagi kita. Jadinya anak-anak tolong setiap hari luangkanlah waktu paling enggak berapa lah minimal sebelum membantu orang tua. Kalian belajar membaca, ya enggak? Membaca untuk terserah kalian membaca buku apa. Tapi jangan buku yang aneh-aneh ya. Bukunya buku-buku cerita, buku-buku pengetahuan, buku pelajaran. Jadinya nanti lama-lama kalian pikirannya ini apa ya? Rasanya tambah luas, kosakatanya kan juga bertambah, pengetahuannya menambah, ya enggak? Ya kan? Ya. Selama jadinya kalian ini sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih untuk semuanya dan tepuk tangan untuk kita sendiri karena anak-anak sendiri. Setelah kita pembelajaran hari ini guru cukupkan sekian ya. Hari ini Ibu Guru akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Pada anak-anak apa saja kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pelajaran bahasa Indonesia mengenai mencari gagasan utama dan pendukung? Ada yang tahu kesimpulannya apa? Ada yang apa namanya kurang paham atau kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini anak-anak Ibu nilai sudah cukup mampu dan jelas ya untuk memahami bacaan. Meskipun ada sebagian mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ada yang apa ya ragu-ragu. Yang pesennya itu pokoknya nggak usah ragu-ragu. Kalau mamanya diminta tolong carikan gagasan utama atau gagasan pendukung atau apalah diminta tolong berita apa gitu, nggak usah ragu-ragu. Yang penting kalian yakin kalau umpamanya itu karena nanti kalau umpamanya salah atau benar nanti kan dinilai, maksudnya dikasih tahu lah. Kalau salah ya dibenarkan, kalau benar ya kalau benar kok bisa kan? Kalau benar ya memang itu udah berarti anak itu sudah tahu dan paham ya. Kalau salah kan nanti dikasih tahu ini tuh salah, nggak seperti itu ya, gitu loh ya. Jadinya nggak usah takut untuk mengekspresikan apa pikiran. Untuk kalian tuh punya pikiran apa diungkapkan aja nggak masalah, nggak usah dipendam. Takut nanti nggak salah, nggak usah kayak gitu ya. Yang namanya kita ini kan belajar kan, belajar dari yang tidak tahu, dengan belajar kita menjadi tahu, ya enggak? Nah untuk itu pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tapi Ibu minta tolong sama kalian, kita kan sudah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ibu mau tahu kalian menggambarkan di salah satu dari tiga emoticon ini, kalian perasaannya kalian hari ini apa? Coba kalian maju satu-satu dari Mbak. Coba bisa digambarkan yang mana, yang senang, yang sedih, atau ingin nangis. Nih, ya.
pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan apakah sudah paham? Rasanya gimana? Ya, mari kita sekian ya Ibu ya. Mengajar pelajaran bahasa Indonesia hari ini, dan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu harapkan besok waktu Ibu ingin memberi pelajaran lagi, Ibu mohon agar kalian bisa lebih aktif lagi ya, jadinya bisa lebih berani mengungkapkan ya. Nggak besok sih, kemungkinan itu enggak ya, beberapa hari lagi lah, soalnya Ibu kan ini dalam rangka tugas kuliah kan, untuk praktek, jadinya ya Ibu minta tolong sama kalian buat membantu menyelesaikan tugas praktek gitu ya. Nanti nanti dikasih tahu dulu, nanti Bu kan konfirmasi sama Bu nanti besok kalau mau ada waktu minta tolong ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya. Ngomong lagi. Sebelumnya mohon maaf. Biar lebih ini kita menyanyi dulu ya. Menyanyi Garuda Pancasila. Ya. Siapa yang bisa memimpin? Ya. Ya lah. Ayo teman-teman, kita menyanyikan. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Stop. Bersama